Ini adalah karya Arswendo Atmowiloto yang pertama yang saya baca. Sebelumnya karya beliau yang saya tahu adalah Keluarga Cemara. Itu pun saya cuma tahu dari filmnya aja. Namun saat mulai membaca, saya sudah merasakan hawa yang sangat familiar. Keluarga. Ya, sama dengan Keluarga Cemara, ini juga berkisah tentang kehidupan keluarga. Dan keluarga kali ini adalah keluarga priai Jawa. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria, dan kali ini saya akan membahas buku Canting karya Arswendo Atmowiloto. Keluarga Ngabean Sastrokusuman adalah sebuah keluarga priai Jawa yang sekaligus adalah keluarga pengusaha. Seperti layaknya sebuah keluarga, maka yang menjadi tokoh sentral adalah sang kepala keluarga, Pak B, serta putri bungsunya, yaitu Ni. Jadi novel ini terdiri dari dua bagian ya. Bagian pertama mengisahkan tentang Pak B, generasi pertama keluarga Ngabean yang mendobrak tradisi dengan menikahi anak buruhnya. Dan karena hal itu, Pak B jadi sering disebut sebagai orang yang tidak Jawa. Saya sih agak penasaran ya, kenapa sih Pak B bisa menikahi Tuginem gitu, si buruhnya itu gitu. Karena di sini nggak begitu diceritain sih kenapa tiba-tiba Pak B itu suka sama Tuginem dan kemudian menikahi Tuginem. Tapi ya sesudah itu di buku ini Tuginem itu disebut sebagai Bu B. Ya pokoknya begitu aja gitu ya. Pak B ini digambarkan atau paling tidak ya dalam bayangan saya sebagai tokoh bapak-bapak yang sangat Jawa. Hidup penuh dengan tradisi, wawasannya luas, suka bicara gitu. Jadi dia ngomong beneran, dia orang kalau ngomong panjang banget beneran. Terus udah gitu omongannya tuh yang kontemplasi gitu, nggak ada lucu-lucunya, panjang banget gitu. Nah, Bu B ini juga digambarkan sebagai perempuan yang sangat Jawa ya, nerimo, sangat bakti terhadap suami. Selain sikap nerimo, Bu B ini orang yang ulet dan rajin. Gak heran saat usaha batik keluarga Ngabehi ini justru tambah besar setelah ditangani oleh Bu B. Saking nerimonya ya, Bu B ini juga nerima begitu aja waktu dia kan hamil anak ke-6 nih. Nah, pada saat hamil anak ke-6, Pak B tiba-tiba bilang kayak begini gitu. Bu, saya nggak yakin anak yang kamu kandung itu anak saya. Kalau anak itu ternyata ingin menekuni usaha batik, berarti itu anaknya buruh batik, bukan anak saya. Dia gitu, dia bilang kayak gitu tuh. Terus udah gitu Bu B nerima aja gitu. Pak dan Bu B ini dikaruniai 6 anak. Anak yang pertama Wahyu Dewa Brata, anak kesayangan Bu B. Dia kemudian menjadi dokter saat dewasa. Anak kedua Lintang Dewanti adalah istri seorang kolonel. Anak ketiga Bayu Dewa Sunu menjadi dokter gigi. Sementara anak keempat Ismaya Dewa Kusuma menjadi seorang insinyur. Anak kelima adalah anak yang sejak kecil sudah memiliki bakat dagang, yaitu Wening Dewa Murti. Nah, anak keenam tokoh kita ini akan menjadi anak yang memiliki perangai yang berbeda dari kakak-kakaknya. Bagian kedua novel adalah mengenai Ni, Subandini Dewa Putri Sastrokusuma atau Ni, dilahirkan sebagai anak yang beda dengan kelima kakaknya. Ya dari namanya aja beda ya, ada Sastrokusuma di belakangnya. Sampai Pak B itu diledekin sama rekan-rekannya karena ngasih nama anaknya pakai namanya sendiri gitu. Jadi kata teman-temannya gini, kenapa anak kamu yang terakhir dikasih nama kamu sendiri, emang kamu nggak yakin ya kalau dia tuh anak kamu gitu. Selain tidak berpenampilan priayi, Ni tumbuh menjadi gadis yang keras kepala, suka bicara sembarangan dan senang bercanda. Meskipun demikian beda pula sama kakak-kakaknya, Ni ini berkembang dengan kepekaan pada kehidupan para buruh perusahaan batik Cap Canting milik keluarganya. Kejadian serunya adalah pada saat hari ulang tahun Pak B yang ke-64 nih. Jadi kan Pak B ini mau ngadain acara rame-rame, semua keluarganya diundang lagi datang. Nah, Sini ini kan pada saat itu dia sedang berada di kota yang lain ya, dia seorang mahasiswa. Kemudian dia pulang dan sebelum acara ulang tahunnya itu diadakan, Sini ini tiba-tiba bilang sama bapak ibunya kalau dia pengen meneruskan usaha batik milik keluarganya itu. Sini itu nggak tahu ya kalau dulu waktu sebelum dia lahir pernah ada ancaman dari Pak B seperti itu kepada ibunya kan, kalau misalnya anak ini nantinya dia pengen menekuni usaha batik berarti dia tuh bukan anak saya gitu kan, kata Pak B gitu. Ya, bertahun-tahun kemudian kan nih bilang kayak gitu ya, saya pengen menekuni usaha batik. Nah itu yang membuat akhirnya Bu B itu langsung kena serangan jantung men. Udah kena serangan jantung dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia gitu. Nah, selanjutnya ya si Ni itu ternyata tetap, walaupun dia udah tahu, akhirnya dia diberitahu bahwa ternyata dulu ada cerita seperti itu gitu. Tapi dia tetap
berusaha untuk meneruskan usaha batik bapaknya itu. Oke, saya sangat menikmati banget ya baca novel ini gitu. Walaupun memang ada beberapa yang saya skip gitu. Kebanyakan sih pada saat Pak B itu ngomong, karena Pak B itu ngomongnya panjang banget. Jadi buat saya yang baca buku itu kayak didaktis gitu, kayak kita tuh didikte gitu. Diam aja ngedengerin orang kan ngomong terus, itu kan nggak terlalu menyenangkan ya. Saya lebih senang ya diminta untuk memahami sebuah budaya dengan cara diajak untuk mengamati apa sih yang dilakukan di sebuah keluarga, atau bahkan melalui dialog lah, kayak yang Marah Rusli lakukan kan seperti itu biasanya. Dia cara mengenalkan budaya-budaya dari Sumatera Barat itu dengan cara ada dialog gitu antara dua orang gitu. Jadi ada pertentangan ini. Kalau yang ini benar-benar Pak B ngomong aja gitu. Terus tokoh-tokoh yang lain tuh dengerin doang. Berarti kan kita kayak ngedengerin ceramah orang. Ngedengerin ceramah satu orang tanpa kita diberi kesempatan untuk ada sanggahan-sanggahan tertentu gitu. Dan itu yang membuat saya tidak menikmati pada saat membaca gitu. Saya nggak tahu ya apakah secara budaya memang seperti itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita baca misalnya kayak novel-novel yang lain ya, misalnya kayak novel-novel dari Sumatera Barat gitu, atau dari Sunda seperti Ateis gitu, atau buku-buku dari daerah misalnya dari daerah Betawi gitu, itu kan ada tektokannya gitu. Jadi tokoh ini ngomong, kemudian tokoh ini memberikan sanggahan, kemudian tokoh ini. Kalau ini enggak, jadi satu orang ngomong panjang lebar, terus yang lain tuh tokoh-tokoh lain dengerin gitu. Mungkin memang norma kesopanannya seperti itu, tapi itu menyebabkan orang yang baca menjadi agak frustasi ya. Tapi ya selain monolog-monolog panjangnya Pak B, saya sih seneng aja ya mengamati kehidupan para keluarga itu, termasuk buru-buru batik yang tinggal di halaman belakang. Jadi saya ngebayangin itu rumah besar, kemudian di halaman belakang itu ada perumahan-perumahan tempat para buruh batiknya itu tinggal gitu. Dan itu ada interaksi-interaksi yang menarik di situ. Walaupun sebenarnya di buku ini nggak terlalu detail mengenai usaha batik. Ini memang ruh dari pengisahannya, tapi tidak terlalu detail lah untuk digambarkannya. Jadi di sini di buku ini lebih banyak penggambaran gimana sih tradisi budaya Solo atau keluarga-keluarga ningrat Solo aja yang lebih banyak, kayak agak tenggelam di situ. Saya juga rada kasihan ya sama perusahaan ini. Jadi ini kan perusahaan yang bisa dibilang ada nilai-nilai luhurnya loh, batik gitu kan. Beda banget. Saya jadi banyak membandingkan dengan novel yang sebelumnya saya baca, yaitu Gadis Kretek. Dibanding Gadis Kretek, ini usaha keluarga ini jauh lebih mulia lah gitu. Kretek kan usaha pabrik rokok gitu. Tapi di sini kayak seakan-akan perusahaannya udah dikalahkan duluan. Tidak ada struggle-nya dari keluarga ini. Mungkin karena Pak B-nya sendiri pun tidak terlibat dalam usaha keluarga. Dia lebih banyak sebagai seorang laki-laki yang mungkin bisa dikatakan tidak bekerja ya. Yang bekerja kan sebenarnya nih istrinya, Bu B ini. Bu B yang kemudian membesarkan usaha keluarga gitu. Dan Bu B ini juga kayak tidak mengharapkan anak-anaknya ada yang meneruskan usaha, dan tidak ada juga bapaknya memberi kontribusi terhadap itu. Jadi saya ngelihat bahwa usaha pembatikan di keluarga ini itu bukan kalah, tapi emang dari awal udah ngalah gitu. Sehingga datanglah sini. Kemudian sini ini ya cukup gigih ya, tapi dia tuh tidak punya kapasitas untuk mengepalai sebuah usaha. Dan itu juga bukan salahnya dia gitu. Kan beda dengan, ya kembali lagi saya jadi ngebandingin sama Gadis Kretek. Kalau di Gadis Kretek ini kan Jengyah, tokoh Jengyah itu kan dari kecil udah terlibat. Kemudian ada lagi tokoh Tegar, anaknya Pak Raja. Itu dari dia SMP pulang sekolah ya harus langsung ke pabrik rokok gitu, langsung kerja di situ. Walaupun mungkin ya kita bisa melihatnya kejam banget bapaknya ya, anaknya nggak bisa main dari mulai SMP, dia benar-benar harus mempelajari gimana sih bisnis rokok itu. Tapi ya mungkin itu perlu untuk membuat keluarga atau usaha keluarga itu tetap berjalan. Minimal ada satu anak yang dipilih untuk nanti kamu harus lanjutin nih usaha ini. Jadi ini untuk melanjutkan usaha juga perlu pengetahuannya gitu. Di sini nggak ada, keluarga ini sama sekali tidak menyiapkan satu anak pun. Tiba-tiba datanglah sini yang pengen mewarisi usaha itu dengan kegigihannya dia, dengan instingnya dia, tapi dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup gimana sih itu berjalan gitu, perusahaan itu berjalan, apalagi ditambah dengan tantangan-tantangan yang baru gitu. Ini kan usaha batik yang benar-benar batik tulis, sementara
pada saat itu banyak sekali batik-batik yang buatan pabrik yang tentu saja harganya jauh lebih murah gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya jadi saya kasihan banget sama Sini itu gitu. Karena dia benar-benar berusaha sendiri, orang yang seniornya tidak ada, karena orang yang paling tahu ibunya, tapi pada saat dia baru bilang aja ibunya kan udah meninggal dunia, terus seakan-akan kakak-kakak yang lain tuh yang nggak mau tahu gitu, malah mereka ngegrogotin sepupu-sepupunya gitu, ngegrogotin usahanya dia dengan cara dia minta jatah lah, selama ini dikasih duit sama ibunya lah, kan ibunya tuh nggak pernah yang namanya ngitung-ngitung uang ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga datang minta uang, ya udah diambil dikasih aja gitu, dia nggak ngitung berapa sih penghasilannya dia gitu, yang penting dia sih kerja terus ada uang udah gitu kan, seperti itu aja gitu. Itu terus berlanjut walaupun ibunya udah meninggal, walaupun usahanya udah dalam keadaan kacau balau, ya keluarganya tetap seperti itu gitu. Sementara keluarga itu selalu ngomongin filosofi, tapi kenyataannya enggak gitu. Jadi yang saya lihat itu ini keluarga yang sangat aneh. Tapi ya di sisi lain mungkin memang karena di cerita ini memang tidak fokus kepada perusahaan, lebih fokus kepada cerita tentang sebuah keluarga gitu. Dan itu agak nggak make sense sih awalnya buat saya ya, karena kan judulnya Canting. Canting itu kan merek dari dari batiknya itu, batik usaha keluarga itu. Tapi ternyata mungkin kita memang harus melihat lebih dalam lagi Canting itu apa sebetulnya yang ingin diungkapkan oleh Pak Arswendo Atmowiloto itu. Ya kita juga harus mencoba untuk melihat sebagai kita juga harus melihat sebagaimana orang Jawa melihat segala sesuatu gitu, bahwa setiap kata itu selalu ada filosofi di baliknya. Oke, menurut saya jika Anda ingin tahu gimana sih keluarga priai Jawa, mungkin buku ini bisa ngasih gambaran ya, cukup bergizi kalau kita ngomongin masalah budaya. Tapi kalau ditanya apa novel ini menarik, jawabannya ya cukup menarik. 4 dari 5 bintang lah. Saya ketika mulai membaca ya cukup menikmati. Kecuali ada beberapa bagian yang memang saya skip ya. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan jika ada yang salah dalam pembahasan kali ini, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.